Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari kelas 11B. Saya ingin membahas materi-materi yang guru saya telah jelaskan kepada saya. Materi yang pertama yaitu larutan. Larutan adalah sediaan cairan yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut. Karena molekul-molekul dalam larutan terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika kelarutan diencerkan atau dicampur. Zat pelarut disebut solvent. Zat yang terlarut disebut salt. Jenis-jenis larutan. Larutan terbagi atas 4, yaitu larutan encer, larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut, larutan yang mengandung sejumlah besar A yang larut. 3. Larutan jenuh, larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang terlarut dalam air pada tekanan dan temperatur ketentuan. Larutan lewat jenuh, larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutan di dalam larutan lewat jenuh. Larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Itulah tadi jenis larutan. Sekarang, faktor-faktor yang mempengaruhi larutan. 1. Polaritas. Kelarutan suatu zat memenuhi aturan-aturan like Gilslove's like. Artinya, salt yang polar akan larut dalam salt yang polar, salt yang non-polar akan larut dalam salt yang bersifat non-polar, yaitu garam-garam anorganik larut dalam air. 2. Alkaloid basah larut dalam kloroform. Itu tadi bagian 1 polaritas. Sekarang yang kedua, CO solvency adalah peristiwa kenaikan kelarutan suatu zat karena adanya penambahan pelarut lain atau modifikasi pelarut. Luminal tidak larut dalam air tetapi larut dalam campuran air gliserin. 3. Kelarutan zat anorganik yang digunakan dalam farmasi umumnya adalah larutan dalam air, yaitu semua garam klorida larut kecuali AgCi, PbCi 4, Hg2, Cl2. 2. Semua garam nitrat larut kecuali nitrat basah seperti bismut subnitras. 3. Semua garam sulfat larut kecuali BaSO, PbSO, CaSO. Kemudian tidak larut dalam air. Semua garam karbon tidak larut kecuali K2CO3, Na2CO3, NH4C3. Semua oksida dan hidroksida tidak larut kecuali KOH, NaOH, NH4OH, BA0, BaOH2.
Semua garam fosfat tidak larut kecuali K3PO3 atau NH-PO4. Yang keempat, temperatur. Zat padat pada umumnya bertambah larut bila suhunya dinaikkan. Zat tersebut bersifat indorten karena pada proses kelarutannya membutuhkan panas. Yang kelima, salting out. Peristiwa adanya zat terlarut tertentu yang mempunyai kelarutan besar dibanding zat utama akan menyebabkan penurunan kelarutan zat utama atau terbentuknya endapan karena ada reaksi kimia. Yang keenam, salting in. Peristiwa bertambahnya kelarutan dari suatu senyawa organik dengan penambahan suatu garam larutannya. Sekarang 7, pembentukan kompleks. Peristiwa terjadinya interaksi antara senyawa tak larut dengan zat yang larut dengan membentuk garam kompleks. Kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh 1. Ukuran partikel. Makin halus salt makin kecil. Ukuran partikel makin luas salt yang kontrak dengan salt makin cepat larut. 2. Suhu. Pada umumnya, kenaikan suhu akan menambah kelarutan salt. 3. Pengadukan. Itu tadi kecepatan kelarutan suatu zat dipengaruhi. Kemudian, keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solutiu. Keuntungan merupakan campuran homogen. Dosis dapat mudah diubah-ubah dalam pembentukan dapat diberi dalam larutan encer, kapsul. Kerja awal obat terlebih dahulu lebih cepat karena obat diabsol mudah diberi pemanis, bau-bauan dan warna untuk pemakaian luar. Bentuk larutan mudah digunakan. Kerugian, volume bentuk larutan lebih besar. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Ada obat yang sukar larut, ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Sekarang bagian sediaan larutan. Potiones atau obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung satu atau lebih zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis atau pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. 2. Sediaan mengandung bahan obat dan bahan penambahan pemanis, pengawet, pewangi sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. 3. Etanol berfungsi untuk mempertinggi kelarutan obat. Elixir dapat pula ditambahkan glikorol, sorbitol atau propilen. Kemudian sirup. Sirup simplex mengandung 65% gula dalam kelarutan nipagin, 0,25% BPF. Sirup obat mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambah-tambahan untuk pengobatan. Sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau penyedap lainnya. Penambahan sirup ini bertujuan untuk menutup rasa atau bau yang tidak enak. Kemudian netralisasi. Netralisasi obat minum yang dibuat dengan campuran bagian asam dan bagian basa
sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Mis solut citratius magnesi. Kemudian saturatio. Obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basa tetapi gas terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Kemudian zat-zat yang dilarutkan dalam bagian basah. 1. Garam dari asam yang sukar larut, mis natri benzoat natri salisal. 2. Bila saturasi mengandung asam tartat, maka garam-garam kalium dan amonium harus ditambahkan ke dalam bagian-bagian basanya. Bisa tidak akan terbentuk endapan kalium atau monium dari asam tartat. Sekarang Guttae drop. 1. Obat tetes. Sediaan cair berupa larutan, emulsi, atau suspensi. Apabila tidak ditanyakan, lain dimaksudkan untuk obat dalam. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan yang setara. Disebut dalam Farmakope Indonesia Pediatrics Drop. Obat tetes yang menggunakan untuk anak-anak atau bayi. Sekarang kita masuk cara menghitung dosis untuk sediaan obat dalam jenis larutan. Nah, sendok itu terbentuk atau cara melarutkan atau setara dengan obat yang kita butuhkan. Sendok ada berbentuk bermacam-macam, yaitu C cocktailiar. Sendok makan itu 15 ml. CTH cocktailiar D. Sendok teh 5 ml. CP Contras Pulpis sendok bubuk 8 ml. Cara perhitungan dosis larutan kita tulis ya, supaya kita tahu juga. Jadi guys, kita akan membuat contoh perhitungan dosis larutan. R itu resep. Larutan KL 2% 100 ml. MF salt S 3 DD C sini kita tulis 1 kali pakai 2 gram, 1 kali pakai 2 gram, DD nya 6 gram. Nah, itu dia. Sekarang kita masuk di perhitungan bahan. Kita anggap ini 1.
Ini perhitungan bahan. Kita boleh tulis di sini. Langkah pertama 1 2 per 100 kali 100 sama dengan 2 G atau gram, atau di sini kandungan obat. Kandungan obat. Kandungan obat. Ya. Kita mulai cara kedua. Ini cara pertama, cara kedua. Perhitungan dosis. Perhitungan dosis yaitu BU berdasarkan resep. Jadi BU itu berdasarkan resep. Umurnya kita kasih 10 tahun. Kita kasih umurnya 10 tahun. Kita kerjakan. 1 kali pakai, kita tulis ini 1 kali pakai atau 1 kali P. Kita kasih di sini N. Contoh berapa sekian lah. Berapa banyaknya? Per 20. 20 guys. Kalian bisa lihat dulu. Jadi kita sudah menulis. Di sini ada hitungan pertama. Cara pertama, perhitungan bahan. Cara pertama, 2 per 100 kali 100 sama dengan 2 gram. Atau kandungan bahan. Kandungan bahan. Cara kedua, perhitungan dosis. BU berdasarkan umurnya 10 tahun. 10 tahun, 1 kali pakai, misalnya N itu berapa sekian per 20 kali DM. Nah, papan tulisnya nggak cukup guys. Kita lanjut. Tadi kan 1 kali pakainya. Sini aku tulis ulang. 1 kali pakai tadi berapa? N per 20 kali DM. Atau bisa ditulis di sini 10 per 20 kali 2 sama dengan 1 gram. 1 gram. Ya. Jadi DD-nya kita tulis sama juga N per 20 kali DM sama dengan, atau bisa langsung tulis angkanya. Bisa juga seperti ini. Kita tulis di sini 10 per 20 kali 6. Ya.
sama dengan 3 gram. Bisa kita lihat dulu. Jadinya sekarang kita mencari berdasarkan umur. Kita tulis di sini BR. BR itu apa? Berdasarkan umur. Jadi kita mau tahu. Jadi kita tulis di sini 1 kali P atau 1 kali pakai sama dengan volume sendok per volume obat. Volume obat dikalikan kandungan obat yang tadi ya. Kandungan obat. Kandungan obat sama dengan 15 mili per 100 mili kali 2 gram. Tadi kan 2 gram, jadi kita tulis kembali lagi di sini 2 gram. Sama dengan, kita tulis ini sama dengan hasil dari ini 15 mili per 100 kali 2 gram. Jadi guys, 15 mili per 100 kali 2 gram sama dengan 0,3 lebih besar dari 1 gram. Karena kan kita tadi dapat 1, kita bandingkan lebih besarnya yang mana. Jadi kita hasilnya tuh di sini 0,3 gram lebih besar daripada 1 gram. Kita masih berada di berdasarkan resep, yaitu kita udah tahu tadi hasilnya 0,3 lebih besar daripada 1. Ini gram, ini juga gram ya. Sekarang kita sekarang mencari persennya. Persen, kita tulis persen di sini sama dengan 0,3 kita tulis per 1. Kita ambil 1 dari sini kali 100% sama dengan ini hasilnya 0,3 per 1 kali 100%, hasilnya itu 30%. Lebih kecil dari 100. Lebih kecil dari 100. DD-nya kita tulis sama dengan ini 30 kita balik 3, kita tulis 3 kali 0,3 gram sama dengan 0,9 hasilnya. 3 kali 3 9, 01, jadi 0,9 lebih besar dari 3 gram. Persennya lagi sama dengan 0,9 kita ambil dari sini, kita ambil dari sini 0,9 per 3
kali 100% sama dengan 30% lebih besar atau lebih kecil dari 100%. Inilah berdasarkan resep dan hasilnya juga, guys. Jadi kita bisa lihat baik-baik. Inilah contoh perhitungan dosis larutan dan ini hasilnya, guys. Ini hasilnya. Sekarang kita masuk bagian larutan cholirium, ya. Sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas sarang asing. Isotonis digunakan untuk membersihkan mata, dapat ditambahkan zat dapur dan zat pengawet. Terus kita masuk di Guttae Ophthalmicae. Obat tetes mata. Larutan steril bebas partikel asing merupakan sediaan yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa sehingga sesuai digunakan pada mata. Tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada mereka. Poin 1. Nilai isotonitas. Idealnya bersama dengan nilai isotonis larutan NaC 0,9% B/V, tetapi mata bersih dapat tahan terhadap nilai isotonis rendah serta dengan larutan NaC 0,6% BF dan tertinggi 2,0 BF NaC. Poin 2. Pendaparan larutan obat tetes mata adalah untuk mencegah kenaikan pH yang disebabkan oleh pelepasan lambat ion hidroksil oleh wadah kaca. Hal tersebut dapat dimaksudkan untuk menjaga stabilitas obat tertentu, misalnya garam-garam, alkohol. Air mata normal memiliki pH 7,4 serta ideal obat tetes mata memiliki pH serta air mata, tetapi karena beberapa bahan obat tidak stabil pada pH tersebut, maka sebaiknya obat tetes mata supaya tidak terlalu merangsang ke mata. Poin ketiga, pengawat. Wadah larutan mata harus ditutup rapat dan disegel untuk menjamin sterilitas. Pada pemakaian pertama, larutan harus mengandung zat atau campuran zat yang sesuai untuk mencegah penambahan atau pemusnahan bakteri yang mungkin masuk pada waktu wadah dibuka pada saat digunakan. Pengawet yang dianjurkan: 1. Nipagin dan nipasol. 2. Fenil murki netrat temerosol, benzalkonium klorid, clobutanol, fenietil alkohol. Poin selanjutnya, mengental ditambahkan untuk meningkatkan kekalan sehingga obat lebih lama kontak dengan jaringan. Larutan obat mata yang dikenalkan atas bebas atau partikel yang dapat terlihat. Contoh: metil selulosa hidroksi, profil selulosa, polifenil alkohol. Dan sekarang kita masuk di menghitung pengenceran alkohol. Nah, alkohol itu banyak terbagi-bagi macam. Nah, kita tulis di sini.
alkohol. Alkohol itu 70%. Ini menghitung ya, menghitung pengenceran alkohol. Nah, menghitung pengenceran alkohol 70% sama dengan 50 mili. Kita tulis tanda panah di sana. Ditambahkan dengan alkohol 96% sama dengan 364,6 masih tanda tanya. Aqua destilista. AD, terus ini AD 500 M ya. Kita lihat cara pengenceran. Jadi keterangannya F1 sama dengan volume 1 awal, F2 volume 2 akhir, K1 konsentrasi 1 kembali lagi ke awal, K2 konsentrasi 2 yaitu akhir. Jadi inilah salah satu rumus dari menghitung pengenceran alkohol. Sekarang kita masuk di hitungan farmasi. Jadi saya mau baca soalnya, terus kita jawabannya di papan ini. Jadi soalnya itu 20% dan zat 10% yang belum diketahui jumlahnya ditambahkan pada 20 gram larutan NaC 15% supaya diperoleh 150 gram larutan NaC 25 gram. Nah, sekarang kita mau jawab. Jadi kita jawab. Tadi kan 20%. Kita tulis di sini, buka kurung 20 gram Jadi guys, yang tadi soalnya yang saya baca 20% dan zat 10% yang belum diketahui jumlahnya ditambahkan pada 20 gram larutan NaC 15% supaya diperoleh 150 gram larutan NaC 25%. Jadi saya sudah tulis lebih awal jawabannya. 20% gram 15. Jadi gini cara kerjanya guys. 20 gram dikali 15%, buka kurung, tutup kurung, ditambah buka kurung ini kali gram kali ini X ya, X gram kali 50%, hasilnya sama dengan 150. Nah 150 itu kita ambil dari soal, sama juga seperti ini. 2A itu sama dengan, kita buka kurung, tulis 20 per 100, yang nama penyebutnya yang di bawah itu tetap 100 karena memang dari rumusnya 100 kali 15. Jadi ini 20, 15 kita kalikan, terus kita bagi
buka tutup kurung, tambah 50/100 kali X. Ya. Jadi ini sama dengan 25/100 kali 100. Nah, ini 25 ambil dari mana? Kita ambil dari sini. 20 kali 15. 0. 2 kali 5 berapa? 10. Simpan 1. 1 kali 5, 1 kali 0, 0. Salah guys. Jadi kita itu 55 itu ambil dari 25 kita ambil 25 itu kita ambil dari soal ini. 25 kita ambil dari soal. Jadi di sini 3 tambah 0,5 itu hasilnya, atau kita ini 25 ambil dari sini. Ini 25 ini ambil dari sini. Ya. Terus 25 tetap tulis 2,5 sama dengan 25 kurang 3. Ini 25 kurang 3 berarti 22. 22. X ini sama dengan 22, kita pindahkan ke sini. 22 kita pindahkan ke situ per 0,25. Ini 0,25 kita turunkan di bawah sini. Jadi 22 per 0,5 itu hasilnya 44 gram. Ini hasilnya. Jadi inilah menghitung guys, salah satu contoh soal hitungan farmasi. Sekarang kita masuk di perhitungan etanol, ya. Saya akan membuat soal yaitu al 600 gram etanol 90% B per B, berapa cc dan gram alkohol? Nih, saya tulis soalnya ya. 600 gram etanol 90% BB atau per BB, berapa cc, dan gram alkohol absolutnya. Nah, kita jawab. Ini hitungan etanol 600 gram, kita tulis dulu 60 alkohol absolut. Jadi ini salah satu contoh soal inilah perhitungan etanol yang saya buat soalnya, dan ini jawabannya. Sekian dari saya, dari materi-materi yang telah saya bahas untuk materi hari ini, dan saya ucapkan wallahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.